selamat datang Mas Rendra di Ya, virtual sama-sama. podcast Terima kasih kita. juga, Mas Andi. Ya, kita Ya, ingin ngobrol-ngobrol dengan Mas Rendra nih di virtual podcast kita di Cangkuk Ilmu. Ya. Untuk singkatnya nih, Mas Rendra ini doktor, dosen di ITS Surabaya. Beliau menjadi dokter termuda di ITS dan pernah diundang di Hitam Putih. Biasa aja itu, Mas. Nah, Mas Rendra, kita ingin pengenalan singkat nih dari Mas Rendra. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan. Nama saya Rendra Pancanugraha. Jadi saya sebenarnya juga junior yang Mas Andi nih, juniornya sering bahkan nginep di lab bareng dulu. Saya juga banyak belajar dari Mas Andi. Ya, jadi saat ini saya berposisi sebagai dosen di Departemen Teknik Kimia ITS dan ya alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin pada bulan Maret tepatnya itu alhamdulillah saya dianugerahkan sebagai dokter termuda di ITS ya, di ITS. Jadi lulus pada usia 24 tahun. Kalau di Indonesia nomor berapa, Mas, termuda? Nomor 2 ya? Di Indonesia sih sepertinya kalau yang saya tahu ya, yang dapat rekor muri untuk sini itu yang Mas Hendrix kalau nggak salah itu di ITB. Sama sih 24 tahun, tapi kalau untuk berapa bulannya itu saya juga berapa lama tapi memang menjadi dokter termuda ya, Mas. Ini biar nanti yang nonton tahu, Mas Rendra asli mana, Mas? Ya, Wah, kalau diomong asli saya ribet juga ya, karena saya lahir beda, cilik beda. Jadi mungkin kalau dibilang asli sih saya bisa disebut asli Malang ya, karena sejak SD sampai SMA itu saya di Malang, lulusan kuliah di ITS. Tapi kalau yang ngomongin lahir, saya lahir di Bondowoso, TK di Probolinggo. Ikut orang tua soalnya, kerjanya pindah-pindah. Ya, Mas. Mas Rendra, bidangnya apa, Mas? Maksudnya? Untuk spesialisasi secara umuman bidangnya sih karena saya bisa di Departemen Kimia ya, Departemen Kimia secara keseluruhan, bisa umum juga tapi khususnya yaitu dalam bidang termodinamika dan perancangan proses. Saat ini saya ikut S3-nya Teknik Kimia. Ya, S3-nya Teknik Kimia, tepatnya di lab termodinamika. Tapi saat ini kerjanya tetap di Teknik Kimia, tapi labnya pindah di lab pengendalian proses, perancangan dan pengendalian proses. Perancangan dan pengendalian. Berarti S1 dan S2-nya juga Teknik Kimia? Ya, S1 ini S3. Jadi saya kemarin itu ikut beasiswa PMBSU. Jadi benar-benar itu adalah umum yang dibutuhkan untuk masuk S1 pilihan yang lanjut ke jenjang S3 langsung tanpa S2. Jadi kalau dikatakan S2-nya gimana? Saya lagi S2. Jadi S1 langsung S3 gitu ya. Nah, Mas, Mas, kita ingin tahu infonya kan Mas Rendra dulu SMA-nya akselerasi ya? Benar? Ya. Di Malang, Mas? Ya, di Malang. Saya dulu jadi saya SMA-nya akselerasi, yaitu ikut program kecepatan 2 tahun di SMA 1 Lawang di Malang. Ya. Jadi memang mungkin itu ya salah satu yang membantu saya selain program PMBSU yang mempercepat pendidikan dokter, tapi juga alhamdulillah dari segi pendidikan sebelum pendidikan tinggi, baik secara SD. Jadi saya SD juga itu, Mas, agak nyolong-nyolong umurnya. Jadi masuk SD itu 5 tahun. Oh, SD 5 tahun. Pasaran ada 7 tahun ya. Terus ditambah SMA-nya 2 tahun.
Jadi nyolong-nyolong umur. Tapi walaupun muda dokter juga gitu. Mas masuk kuliah S1 tahun? Masuk kuliah S1 tahun 2011. Mas, kalau kita ingin tahu, teknik kimia itu menjadi pilihan pertama atau alternatif? Wah, ini seru. Jadi itu ya. Jadi saya sempat setelah lulus SMA, jadi tetap bingung ya. Jelas bingung kampus mana ya, kampus mana. Tapi berhubung saya suka kimia pas SMA, nah ini banyak kebloknya masuk teknik kimia di sini. Suka teknik kimia, orang masuk teknik kimia. Sering kebloknya di sini. Tapi alhamdulillah ternyata cocok. Jadi saya sempat ikut kalau zaman dulu saya ikut SNMPTN undangan. Jadi kalau sekarang SNMPTN undangan itu sama dengan SNMPTN, kalau SNMPTN itu sama dengan SBMPTN. Jadi saya sempat ikut SNMPTN undangan. Dan pilihan pertama yang adalah teknik ITS, dan saya gagal di situ. Gagal. Jadi saya pernah gagal juga untuk masuk teknik kimia ITS. Jadi saya coba lagi. Ini dicatat ya. Yang SNMPTN tulis saya ya tetap yang pertama si teknik kimia ITS ya, yang alhamdulillah lolos masuk ke S1 ke teknik kimia ITS, lanjut sampai S3 dan sampai berkarir di sini juga. Jadi tadi yang ya sempat undangan gagal ya. Terus untuk undangan gagal. SNMPTN tulis baru lagi. Mas, saya juga sempat itu yang lain selain itu, saya juga daftar di sekolah kedinasan. Cuma akhirnya karena keterima di sini ya akhirnya saya ikuti. Mas, kalau orang tua sendiri gimana memberi pandangan soal kuliah dulu? Ya, jadi ini cukup unik Mas ya, pertanyaannya mantap ya Mas. Jadi alhamdulillah mungkin memang karena support yang besar kita doain ada dari orang tua ya. Jadi walaupun orang tua saya yaitu bapak saya itu tamatan D3 dan ibu saya tamatan SD. Ya, jadi bapak saya D3, ibu saya SD, tapi sangat mensupport pendidikan dari anak-anaknya. Bahkan hampir, saya kan ini 5 besar ya, anak 5, hampir semua anak-anaknya itu kuliah semua. Alhamdulillah. Semua. Jadi termasuk yang istilahnya ya memang alhamdulillah saya berada di lingkungan yang tepat ya. Jadi memang masih banyak faktor di sini. Jadi tadi orang tua mendukung sekali Mas ya untuk sekolah, untuk kuliah. Tapi dulu sempet enggak waktu S1 itu, wah aku nanti harus selesai S3 nih. Sempet enggak? Oh, kalau pas S1 saya itu sih Mas. Ya memang ya kalau setelah itu kan memang kita punya pilihan ya. Terus bisa lanjut kuliah seperti itu. Nah, kalau kemarin saya coba semua. Saya istilahnya dulu juga daftar kerja dan itu. Dalam besok lolos ya. Saya punya gitu. Apapun yang goal duluan, aku yakin kita jalani. Ya. Artinya dicoba semua ya, yang lamar kerja, yang daftar beasiswa, kerja, yang daftar kuliah luar negeri, yang daftar PNS itu macam-macam apa talas. Tapi Mas, teknik kimia sendiri itu susah nggak sih menurut Mas Rendra? Sebenarnya kalau dibilang susah saya gampang juga. Dia gini. Jadi emang teknik kimia itu kan secara definitif itu kan adalah keilmuan yang bagaimana cara kita mengolah bahan atau mengolah raw material. Jadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis naik dengan baik secara fisika maupun kimia maupun
proses biologi ya. Jadi kita di sini fokus dari pembelajarannya seperti itu. Dan hampir banyak istilahnya itu banyak bidangnya itu lebih kalau kita jelaskan ke mata pelajaran SMA ya, itu lebih banyak ke fisika sama matematik. Kimia pun sendiri itu hanya pendukung sepertinya. Pendukung. Cuma stetiometri dasar ya itu tetap penting. Jadi kalau dibilang susah gampang ya intinya sebenarnya kalau kita berusaha ya bisa sama itu kemampuan untuk ini saya kadang membandingkan juga ya. Kenapa kok kadang itu ada orang yang agak susah. Jadi ada satu yang jadi konsepnya adalah kemampuan untuk membayangkan ya. Jadi ini salah itu ambil keumuman di mata kuliah teknik ya. Jadi kemampuan untuk membayangkan atau baik itu secara geometri maupun proses itu harus kuat di situ. Ketika sudah punya dasar itu sebenarnya udah gampang. Jadi harus bisa bayangkan fisiknya ya. Oh, apa ini yang akan terjadi? Iya. Jadi juga harus bisa memahami ya. Jadi ini kadang yang lupa itu. Kadang itu juga sebenarnya ada orang yang mungkin terbiasa di SMA ya. Ini saya juga sedikit mengkritisi dari pendidikan SMA ya. Banyak yang SMA itu hanya berpatokan pada bisa matematik, cara ngitung. Bahkan sampai ikut bimbel, ikut tips dan trik hitung cepat-cepat. Tapi mereka kan nggak tahu apa itu esensinya. Kenapa sih ini itu gitu? Maka itu yang jadi kunci. Itu yang akan membuka alur berpikir. Nah, ketika mindset dari terbiasa hanya menghitung tanpa tahu apa itu esensinya, ketika masuk di kuliah itu pasti akan kelabakan. Akhirnya sudah terbiasa menghitung tapi nggak tahu ini bakal buat apa sih. Jadi harusnya memang dipahami ya, tidak hanya dihafalkan gitu ya. Benar sekali. Dipahami ya, esensinya itu tujuannya apa sih? Iya. Bahkan kalau memang secara benar-benar paham akan tujuan bisnisnya, bahkan bisa juga jadi senang loh. Jadi wah ternyata kayak gini ya. Karena paham senang ya, akhirnya nggak susah. Ternyata Mas Ani sangat paham ya, Mas lebih paham lah ya. Mas Rendra, tugas akhirnya apa dulu S1? Tugas S1 saya yaitu adalah permodelan distilasi batch multikomponen untuk memperoleh etanol dari broad fermentasi molasses. Jadi saya dulu melakukan simulasi dan permodelan dari distilasi batch untuk memperoleh etanol dari hasil fermentasi molasses. Jadi sudah men-skip proses dari fermentasi dan hasil fermentasi ini bagaimana cara mendapatkan pemurniannya. Oh, di pemurniannya berarti ya? Iya, pemurniannya saja. Molasses itu tetes ya? Iya, molasses tetes. Pembimbingnya? Pembimbingnya dulu Prof. Ali. Ini selalu Profesor lagi expert di teknik. Ali dan Bu Siti Nurhaliza. Pembimbing atau dosen itu mempengaruhi apa ya? Mempermudah kita memahami suatu mata kuliah atau tugas nggak sih? Kalau saya sih sangat membantu ya, karena kadang itu kita belum daya dan kadang itu kan kalau kita masih mahasiswa itu kan belum bisa membayangkan karena pembimbing itu sudah pengalamannya jam terbangnya sangat tinggi, bisa membantu sesuatu ini jalur saya itu kamu harus mulai di sini, baru step kemudian ini, baru stepnya ini, jadi kadang itu kalau kita mau belajar dapat secara kecepatan itu kan kita yang bikin setelah kita harus buat ini belajar kasus ini apakah langsung di sini apakah ada alurnya tahapannya lah
pembimbing itu membantu di situ. Jadi membantu untuk bagaimana kita belajar dan kita menggunakan proyeknya. Kalau masih masih jam-jamnya masih nol ini. Berarti memang butuh dibantu ya, butuh stimulus, butuh di apa ya? Mungkin dikerucutkan lagi masalah-masalah itu ya. Dikerucutkan. Mas, tadi tugasnya permodelan destilasi untuk etanol, benar ya? Ya, etanol. Mas, yang kita tahu kan pabrik itu masih sedikit di Indonesia dan teknologinya kan dari luar ya, Mas? Beberapa ya. Mayoritas. Tapi kalau Mas Rendra nih, apalagi sekarang dokter dan akan mungkin insya Allah nanti jadi dosen yang terkenal misalkan di Indonesia. Misalkan dari sudut pandang Mas Rendra ini, bisa nggak sih Mas kita bikin teknologi itu sendiri? Kayak destilasi tadi lah sederhananya. Ya, sebenarnya kalau saya sangat bisa. Untuk dari segi SDM Indonesia sendiri, saya akan menghubungi banyak ahli di Indonesia sendiri ini yang sangat kompeten ya. Tapi balik lagi, kita masuk ke industri, di mana di industri ternyata tidak hanya kompetensi maupun hukuman, juga ada hal yang adalah dari segi bisnis ya. Dari segi bisnis, nah ini yang kita ternyata kalau orang sudah ekspor, jadi kemampuan bisnisnya itu kurang. Kemasannya itu yang kurang. Jadi bahkan industri sendiri kalau mau bikin pengadaan proyek sendiri, tapi kenapa itu mereka lebih percaya akan produk luar daripada dalam negeri? Mungkin karena memang dari segi bisnisnya kalah, dari segi masalahnya itu yang jadi problem. Ya memang ada beberapa problem di situ. Jadi sebenarnya kalau skala lab atau penelitian kita sudah mampu Mas ya? Ya, sudah mampu. Tapi balik lagi segi kayak sebenarnya mobil itu sebenarnya teknologi yang mudah ya untuk bergerak teknik sebenarnya teknologi yang mudah. Kalau balik lagi dari segi bisnis itu yang ternyata nggak mudah ternyata. Sama juga dari segi untuk proses pun pabrik untuk perancangan kita bisa merancang, tapi apakah dari segi dokumentasi maupun itu kan yang administrasi manajemen juga ya, ternyata terus perlu support dari berbagai bidang ya. Jadi itu di hal yang kerjasama antara bidang keilmuan lain seperti manajemen, bisnis, juga support dari pemerintah jadi sebenarnya memang kerja secara kompak seperti itu. Artinya memang butuh kajian ekonomi, terus politik juga, terus bisnis, market dan lain-lain ya Mas ya. Mas, ini memang kan kita sengaja ini ngundang narasumber, ada yang akademisi, nanti ada yang praktisi. Harapannya nanti ya siapa tahu ini yang kita undang ini 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan memegang kebijakan. Akhirnya, saya harus masuk ke kampus nih. Kampus ini punya ini loh, gitu loh. Mau jadikan kenyataan ibaratnya seperti itu. Ya mudah-mudahan. Iya. Amin. Karena sebenarnya bukan siapa tahu ya, tapi memang kayaknya harus keharusan. Jadi mungkin 10 tahun ke depan kalau pengen sektor industri kita maju ya mau nggak mau kita harus berani. Entah itu pemangku kepentingan, entah itu pemegang regulasi, ya juga harus mau kompak, tapi ya tetap juga apa yang kompakan ini jadi memang harus beliau pemegang kepemimpinan harus ngelihat ke dalam negeri Mas ya, ngelihat lagi mengoptimalkan dalam negeri gitu ya istilahnya. Mas, tapi Mas Rendra ngerasa nggak sih kampus dengan industri itu ibaratnya nggak terlalu erat gitu? Bener nggak sih Mas? Ya, jadi entah kenapa. Jadi ada beberapa gap ya. Jadi ada gap. Memang saya merasa sendiri. Industri ada gap dengan
perguruan tinggi. Banyak yang orang Indonesia sendiri mengatakan bahwa kurang punya dana mungkin karena culture tidak pilih di lapangan atau kurang pengalaman industri. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri melihat, jadi saya juga sempat berkecimpung di proyek, tapi saya juga sedang ada proyek kajian, tapi ini kajian penentuan lokasi pabrik. Jadi di PT itu di perguruan tinggi itu keunggulannya adalah orang-orangnya itu segi fundamental, segi pendidikan dasar itu sangat dalam. Jadi dasar-dasar itu untuk segi fundamental itu paham. Jadi ada orang Indonesia itu expert di real case, expert di kenyataan. Tapi ada itu fundamental. Kenapa kok ini terjadi itu? Mereka sering ngomongnya memang biasanya gitu lah itu. Biasanya gitu itu tidak terjawab. Kalau orang industri yang bisa menjawab itu mungkin yang orang. Jadi kalau misalkan ini bisa bersinambung, real case, fundamental, nyambung, ini bakal jadi suatu kesatuan yang kuat seperti itu. Ya, mudah-mudahan Mas. Iya. Mudah-mudahan ini terlaksana lah pelan-pelan kita apa ya istilahnya. Kita ini sebagai triggernya lah Mas, sebagai orang yang punya semangat sama gitu kan. Kita kumpul antara praktisi, akademisi untuk tadi ya menyatukan ya antara pengalaman beliau ini yang mengoperasikan, pengalaman di lapangan dengan fundamental yang kuat tadi. Nah, berarti Mas An sebagai satu persatu. Mas, kita masuk ke S3. Kan tadi nyampaikan beasiswa PMDSU, benar ya? Iya. Nah, PMDSU sendiri tuh kayak apa sih Mas? Biar mungkin nanti penonton tahu. Ya. Jadi PMDSU-nya dulu ya. Jadi PMDSU singkatan itu adalah program magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi beasiswa pendidikan sarjana langsung ke doktor untuk sarjana unggul. Jadi kalau ada teman-teman atau rekan di sini yang ingin ikut PMDSU ya itu sarjana unggul apa sarjana unggul? Ada beberapa kriterianya ya. Dan bisa dilihat di websitenya. Salah satunya yaitu dari segi IPK, dari segi umur, dari segi sekarang umur masuk ya. Dulu nggak masuk, umur masuk. Dari segi lama studi. Nah ini kemudian mengikuti program PMDSU yang harus sinergi ya bidang ilmuwan ya dengan promotor yang tadi tuju. Jadi ini beasiswa yang diadakan oleh Ristek Dikti. Jadi tujuannya adalah untuk mempercepat lulusan doktor dalam waktu 4 tahun. Dan ternyata lulusan PMDSU ini juga tidak kalah Mas dengan lulusan luar negeri. Dan itu dibuktikan dengan beberapa output yang dihasilkan oleh lulusan PMDSU. Misalkan saya ini kebetulan bisa mempublish karena memang hal itu kriteria itu adalah jurnal ya. Tiga jurnal ini kebetulan saya sudah mempublish 3 jurnal internasional. Tapi ada deretan PMDSU yang seangkatan bahkan jauh bahkan 10 lebih ada. Jika dibandingkan dengan perusahaan luar negeri, contoh Jepang saja itu di Jepang itu untuk dokter itu sebenarnya kualitas syarat untuk lulus itu sama, itu minimal 2 jurnal internasional. Bahkan itu jadi sebenarnya tidak kalah ya lulus dokter. Bahkan bisa dihitung dokter di Indonesia itu bisa ahli di 3 bidang dari segi administrasi maupun tukang akal. Kenapa? Karena jelas saya memang enggak dokter saya karena fasilitas pendidikan di Indonesia masih kalah jauh dari luar negeri. Tapi dengan fasilitas yang terbatas tersebut, kita masih bisa menghasilkan output yang seperti itu. Dan juga beberapa administrasi yang kuat ya. Baik itu pelaporan SPJ maupun dan penelitian ya. Kalau dari saja hanya banyak fasilitasnya mencukupi, pelaporannya juga tidak terlalu berat. Dan kalau di sini itu terus digajikan multi
pengalaman. Ya. Ya. Berarti kan untuk standar atau output dari jurnal dengan luar negeri sama Mas ya? Indeksnya mungkin sama ya? Orang nyebut indeksnya sama ya. Tapi kita yang Indonesia itu fasilitasnya terbatas, benar ya? Ya, kalau dibandingkan dengan luar negeri tadi ya, misalkan Jepang gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya kan fasilitas adanya tapi kualitinya bisa sama gitu ya. Bisa sama, ya. Ditambah lagi administrasi kan tadi ada penelitian, ada pelaporan, ada tahapan-tahapan. Keuangan. Mas, indeksnya sendiri nih mungkin disinggung, kalau boleh tahu kayak apa sih Mas indeksnya penelitiannya itu kalau PMDS ini? Indeks untuk syarat lulusannya ya? Ya. Ya, jadi untuk satu lulusan PMDS itu adalah pertama jelas lulus dari mata kuliah yang diajarkan minimal satu minimal yang nilai B itu cuma mata kuliah atau mata kuliah aja. Lagi itu harus A dan AB. Dari segi pengajaran dari segi mata kuliah. Nah, dari segi publikasi itu minimal bisa publis di jurnal internasional bereputasi. Terreputasi berarti ya? Ya, bereputasi itu memang masuk di Scopus ataupun Brinfaktor begitu. Dan juga yang terakhir menyelesaikan disertasi. Jadi kalau misalkan sudah publis tapi nggak nyelesaikan disertasi, salah lulus. Tapi cenderung lebih gampang daripada publis jurnalnya. Tapi syaratnya minimal berapa Mas untuk publikasinya? Dua jurnal, 2 paper. Dua minimal. 2 dengan jurnal terakreditasi apa istilahnya tadi? Scopus tadi. Bereputasi. Jurnal internasional bereputasi. Ya. Mas, tadi kan Mas Rendra menyinggung syaratnya IPK. IPK berapa sih Mas untuk PMDSU minimum? Ya, minimum. IPK kalau minimum S1. Saya juga, kalau minimum untuk ikut program PMDSU. Benar. Oh, dari S1. Oke. Dari S1. Untuk IPK minimum itu ini ada klasternya ternyata ya. Jadi tergantung dari PTN dan program studi akreditasinya. Jadi kalau misalkan akreditasi PTN A, program studi A itu IPK minimalnya kalau nggak salah 3,25 atau 3,5. Kalau program PTN A, program studi B itu ada awalnya 3,5, 3,5 gitu. Ada panduannya Pak, kan panduannya jelas di webnya PMDSU. Jadi di kelas dulu dia juga ini yang juga penting ya. Ini juga untuk bagian anak SMA yang mau masuk kuliah, perhatikan akreditasi dari kampus yang mau dan jurusan yang mau dituju ya. Kampus dan jurusan. Jadi ada yang kejar, nama jurusannya bagus nih, tapi ternyata belum akreditasi. Berarti yang nanti kalau lulus agak kerepotan. Ya. Mas, untuk tadi kan ada syarat lama pendidikan S1, benar ya? Berapa tahun sih Mas? 4 tahun. Oh, berarti harus tepat waktu berarti ya? Iya, karena pendefinisian dan sarjana unggul itu juga bisa di skema tersebut. Ya. Jadi bisa dikatakan harus tepat waktu dan kumlot gitu ya, kurang lebihnya ya? Kumlot, kemudian kalau salah umurnya maksimal itu 24 tahun. 24? Iya. Oh, benar Bu. Terus? Iya. Kalau zaman dulu belum ada tuh faktor umur. Kalau sekarang ada angka kelima ini masuk faktor umur. Tapi kan ada syarat bahasa Inggris juga kan Mas ya? Iya, bahasa Inggris juga ada. Bahasa Inggris TOEFL minimal 500. ITP, cukup TOEFL yang ITP. Karena memang tadi ya untuk publikasi jurnal tadi ya yang jangan sampai bahasa menjadi kendala gitu ya. Iya, benar sekali. Karena sekarang bahkan saya sendiri
untuk bahasa Inggris sendiri sudah sebagai kebutuhan umum ya, bahkan hampir di semuanya di pendidikan tapi juga di industri juga sepertinya bahasa Inggris sudah menjadi kebutuhan umum apalagi era globalisasi ini. Jadi mau nggak mau supaya kita tidak tergilas zaman gitu kita bisa memperbaiki kemampuan kita. Mas, adzan kita break bentar. Nunggu adzan selesai. Nunggu adzan selesai. Ya.